sunat maka kita tenang ke atas. Nah, kalau dua salat mendung. Tapi kalau doa ba'da itu sesudah itu sunat tenang ke atas. Tenang kayak itu udah aku kis. Nah, sunat ketemu. Sunat melayangkan pandangan ke arah walaupun orangnya buta, sekalipun buta tetap sunat. Karena di situ bukan disuruh melihat langit, tapi melayangkan pendol pandangan. Ujar kita mengarahkan pandangan ke atas langit. Lalu kita baca doa seperti biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Agak beda dikit. Kita biasa asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholih. Ini kata biasa lah. Kalau biasa macam itu, baru melajari. Di sini beda. Bukan ada masalah, intinya sama. Sama aja. Nah, cuman cara berdoanya sama. Tuntung kita itu kita sunat mengangkat tangan dan sunat melayangkan pandangan ke atas. Nah, sunat menjauh kayak ini itu ketuanya sah kata ya sah aja karena masalah sunat. Nah jadi kita jangan bertentang masalah sunat. Jadi, karena itu seandainya ketinggalan pun masih sah, cuma jangan ditinggal. Sayang tinggal karena sunat ini adalah hubungan daripada perbuatan wajib. Alhamdulillah. Setelah itu membaca suratul qadar, surah al-qadar. Nah, disunatkan kita membaca surah al-qadar. Apa al-qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sampai habis. Setelah itu kita membaca surah al-qadar seperti demikian juga, yaitu 3 kali. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a summa rafa'a basarahu ila as-sama' summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Nang kayak tadi juga. Kayak apa mengimbah bodoh tadi kan kada bertambah inna anzalna. Nah, ini nang bertambah inna anzalna. Bertambah inna anzalna. Atau kita membaca doa kita yang biasa sampai Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Misalnya, itu doanya beda daripada yang di sini. Tetap kita disunatkan menambah dengan inna anzalna itu tadi. 3 kali kita baca menambah. Apabila seseorang itu tadi menambah dengan bacaan surah Al-Qadar sebanyak 3 kali, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Nah, jadi manakala kita tuntun wudu dan membaca doa wudu dengan cara mengangkat tangan dan menengadahkan muka ke langit, okay. Lalu membaca doa disambung dengan inna anzalna, Allah Ta'ala kata baginda Rasul itu futihat lahu abwabus sama futihat lahu samaniyata abwabil jannah, itu dibuka akan 8 lawang-lawang surga.
Ini bagi orang yang membaca. Terbukanya bukan untuk umum, untuk orang yang membaca. Dari kita sini habis wudhu yang membaca misalnya mengamalkan 20 misalnya, sisanya kada membaca. Nang terbuka pintu surga bagi orang yang 20 tadi. Hanya yang dipersilahkan memasuki surga min ayyiha sya'a, di antara surga yang 8 tadi dipersilahkan hendak memasuki surga yang mana. Itu manakala dia baca inna anzalna tadi 3 kali. Dan dibukakan bagi orang yang membaca. Jadi bukan untuk umum. Istilahnya ini ada apa ya istilahnya telah paket khusus. Nah, boleh boleh bersambung, boleh ada. Cuma kalau di sini bersambung. Nah, jadi kita baca macam itu caranya tuh. Tapi ini perlu diingat, ini masalah sunnah. Kalaupun ada nang kada macam itu, jangan dipertentangkan. Paham itu? Apa ikam kayak itu kabesah, apa ikam ada sempurna, jangan. Ya terserahnya dia lah. Kalau dia mau pengen dibukakan surga dibaca. Kalau seadanya itu terserah. Jangan sampai dipertentangkan. Kadang-kadang, ini malah dipertentangkan, jangan. Yang penting kita tahu siapa hendak lebih bagus, ya tambah itu. Makanya orang haji juga. Hendak haji reguler sekian ongkosnya. Hendak haji plus sekian ongkosnya. Hendak haji purada sekian ongkosnya. Hendak nang supaya imbah berwudhu lalu ditawari masuk surga. Hendak berwudhu sembahyang, ya biasa saja kada tawaran, seadanya membaca. Hendak nang berwudhu lantas ditawarkan untuk masuk surga, salah satu di antara yang delapan, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, terserah kita ngarannya itu usaha ikhtiar. Tapi ini kita memikirkan, kita pasti nanti buat apa ditinggal, percuma kita tahu istilahnya kan itu. Jadi cocok dua itu, semakin bertambah ilmu, dia semakin mendapat kemudahan untuk menuju ridhonya Allah. Semakin bertambah ilmu, dia akan menemukan lebih banyak jalan untuk kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita baca inna anzalna. Di dalam hadis yang lain, ini ada silah. Ini macam itu tadi. Tapi 3 kali itu, 3 kali itu. Kemudian ujar Nabi pulang, siapa yang berwudu kemudian setelah selesai mengucapkan itu tadi, tonton artinya dengan memuji engkau, aku pun bertobat kepada engkau. Niscaya dicatat di dalam kertas, kemudian ditempatkan pada sebuah cap, sehingga tidak akan rusak sampai hari kiamat. Memang amalan itu tadi. Manakala yang 3 kali membaca itu dipersilakan masuk ke dalam surga di mana dia ingin. Lalu dalam hadis yang lain, anna man qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhirih fi isri wudu'ihi marratan wahidatan kana min as-siddiqin wa man qara'aha marratain kutiba fi diwani syuhada wa man qara'a salasan husira ma'al anbiya.
ini sudah berwudu, tentang baca doa tadi, lalu umpamanya ingin membaca sekaliannya. Umpamanya membaca sekaliannya tuh, sekali aja baca. Kalau yang tadi kan 3 kali, ini sekalinya dibacanya sekali, maka orang itu tadi, maka orang tersebut itu dicatat, ujar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang siddiqin. Siapa orang siddiqin itu? Orang siddiqin itu para awliya Allah, itu orang siddiqin. Ya contoh baca tadi wudu, kemudian disambung inna anzalna sekali. Nah maka orang tersebut karena di hari kiamat dikumpulkan beserta orang-orang wali. Orang-orang wali dikumpulkan, padahal orang tersebut bukan wali. Dikenal di dunia orang biasa kayak kita, orang awam. Tapi si orang yang awam ini tadi, indahnya wudu, lalu ini membaca inna anzalna, ini contoh wudu, lalu contoh baca doa, baca inna anzalna sekali. Iya, orang tersebut dikumpulkan lawan orang-orang wali. Waman qara'a marrataini kutiba fi diwani syuhada. Lama kali ini membaca itu tadi 2 kali, kutiba fi diwani syuhada, orang tersebut dicatat di dalam buku catatan para syuhada. Ujar kita dikumpulkan beserta orang syuhada. Apa itu syuhada? Syuhada itu adalah orang yang mati syahid di dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang meninggal dunia namanya syuhada. Cuma ada juga yang dinamakan syahid akhirat, itu misalnya orang yang mati melahirkan, mati dibunuh orang, dia tidak ada melawan, dibunuh orang, mati syahid, dikeroyok, mati terbakar, mati tenggelam, mati taun, sakit perut, mati apa, orang mendulang, tertimbun tanah, mati syahid juga, mati dalam reruntuhan rumah, mati syahid juga. Artinya syahid akhirat itu di sisi manusia mati biasa, tapi di hadapan Tuhan dia mendapat nilai mati syahid. Nah sedangkan yang dimaksud syahid di sini, ini syahid dunia akhirat. Artinya orang yang gugur dalam perang sabilillah. Oh, ini manakala 2 kali membaca inna anzalna-nya, imbah contoh wudu. Nah jadi disinilah yang ujar Tuhan, hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu lawan yang ada? Nyata benar ada sama. Ini hendak menambah pakoleh, menambah betul menambah pakolehnya apa? Ya bedanya inna anzalna sekali, saya ini diberi, bacanya 2 kali, macam ini diberi. Waman qara'a salasan, barang siapa membaca 3 kali, husira ma'al anbiya, orang tersebut dikumpulkan di halau beserta para nabi. Ini para nabi dihalau. Berataan tuh, kalau itu terbit sangkakala yang pertama, kedua, dalam sangkakala yang pertama meninggal dunia, berataan, habis berselang 40, di sini tidak disebutkan 40 itu apa, 40 hari atau 40 tahun atau 40 bulan, 40 minggu, kalau disebutkan cuma 40. Ini kalau Waipin menang 40, lalu ada yang menerjemahkan itu 40 hari, ya mungkin ada pendapatnya ulama. Begitu trompet sangkakala yang pertama, mati semua, ada dan yang hidupnya. Nang taampihan yang gaya dunia siapa? Malaikat Israel. Sidin melaksanakan tugas dulu. Apa tugas Sidin?
membunuh orang, ya, habis netizen berita. Sampai Sidin tertinggal sorangan lagi. Ujar Tuhan, wahai Israel, ikam cabut seorang roh ikam. Siap ya Rabbi, malaikat ibadun mukramun la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Siap melaksanakan perintah Allah apapun adanya. Ini hebatnya malaikat. Makanya kita mencela malaikat itu murtad hukumnya sebab orangnya dimuliakan Tuhan. Nah, jadi jangan main-main dengan malaikat atau menghinakan dengan menggayaakan ada boleh itu. Ini orang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, jadi yang mencabut roh itu adalah malaikat Israel. Habis tugas Sidin mencabut makhluk-makhluk yang lain, giliran Sidin, Sidin mencabut seorang. Itu terakhir yang dicabut. Nah kemudian manakala sudah habis meninggal dunia, Allah Ta'ala ingin membangkitkan seluruh orang-orang yang meninggal dunia yang disebut dengan yaumi yub'atsun. Itu hari pembangkitan, hari dibangkitkan daripada kematian. Yang di Al-Quran itu yauma yunfakhus suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiup trompet sangkakala yang kedua, maksudnya fatatuna afwaja, maka datanglah mereka itu berbondong-bondong. Ada tombol apa aja kita berbondong-bondong, berjebal-jebal tangan. Siapa nang dihidupakan bedahulu, kalau nang dimatiakan pamatikan pampian malaikat Israel. Tapi nang dihidupakan bedahulu malaikat Israfil. Kenapa? Sidin bertugas tukang tiup trompet sangkakala. Israfil, kum, kata Allah. Israfil, bangun. Israfil, bangun. Bangun Israfil. Malaikat Israfil. Tugas Sidin tiup trompet, ditiup trompet sangkakala itu. Maka semuanya hidup. Nah, jadi pendahuluan hidup adalah malaikat Israfil. Nah, kemudian setelah ditiup trompet sangkakala tadi, dalam satu kaul roh-roh manusia itu diletakkan di dalam trompet sangkakala Israfil. Ditiup, akhirnya roh itu tadi keluar mencari raga masing-masing. Di mana dia dikuburkan. Akhirnya apa? Akhirnya hiduplah mereka itu, namun hidup mereka itu berbeda-beda. Mereka itu manusia, kita nantinya hidup setelah kematian itu dalam keadaan berbeda-beda bentuk menurut atau dibentuk oleh pekerjaan mereka masing-masing. Jadi yang membentuk itu kadang kayak kita ini lagi, kawinnya ya termasuk orang-orang mina solehin, orang-orang soleh, dia lebih bagus daripada sekarang. Dan ada lagi seseorang itu yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jelek dan menyeramkan. Ada. Misalnya ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajahnya itu mengkaya rupa-rupa babi. Tariqus salah hasarahullah kasuratil hanazir. Orang-orang yang tidak salat hasarahullah dihalau oleh Allah Ta'ala, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala pada masar kasuratil hanazir, kayak rupa babi, persis babi.
Mukanya itu muka babi. Siapa orang tersebut? Ini orang yang tidak sholat, tapi dia mengakui akan keperluan sholat. Dia mengakui sholat itu fardu, tapi dia tidak mengerjakan itu dan tidak sempat bertobat, keburu meninggal dunia, di akhirat dikumpulkan oleh Allah kasuratul hanazir kayak rupa babi. Nah ini mengakui sama yang itu perlu. Kalau yang kada mengakui sama yang fardu itu sudah keluar daripada Islam. Karena apa? Karena membelakangi Al-Quran. Bunyal Islam hamsatun syahadatun la ilaha illallah wa iqamus shalah wa shaum Ramadan wa ita'uz zakah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam dibina atas lima asas. Satu, syahadatain, dan kedua, mendirikan sembahyang. Nah itu hanya satu-satu yang wajib kita percayai. Nah mempercayai dia akan wajibnya sembahyang 5 waktu, tapi dia tidak mengerjakan. Hasyarahullah kasuratil hanazir, dihalau seperti rupa babi. Macam-macam. Ada orang yang tidak mengeluarkan zakat. Di sana dia akan berlalu dikejar-kejar ular yang sangat besar. Dikejar-kejar. Akhirnya dia capek sendiri, tidak bisa berlari, ular mendekat, maka makannya betisnya sebelah, dipatuknya di kita. Cuma dipatuknya bukan misalnya namanya jalan, itu langsung putus. Saking gananya ular itu. Wisanya itu 70 tahun baru berhenti darah itu mendidih, saking panasnya. Siapa orang tersebut? Orang itu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Bahwa sampai zakatnya ada di zakatinya. Harta yang tertinggal zakat itu, nah itulah yang dijadikan ular oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu tadi. Akhirnya kemanapun orang itu lari, ular ini selalu mengejar. Manakala orang itu sudah tidak bisa berlari, ular itu langsung menggigit kakinya sehingga putus. Lari lagi, akhirnya capek tidak bisa lari lagi, digigit lagi tangannya, kemudian digigit lagi kaki kirinya, kemudian digigit lagi tangannya. Habis tanpa kaki, tanpa tangan. Namun setelah itu keluar lagi kaki dan tangannya disempurna, buka lagi, hari lagi, dikejar lagi oleh akhirnya dimakan lagi, habis keempatnya ada batangan pada betis, keluar lagi, lari lagi, terus sampai berakhir yaumul hisab, hari pertimbangan amal. Hari pertimbangan itu bukan sebentar. Ada yang membunuh hari pertimbangan amal itu sampai mencapai ratusan tahun. Jaga gampangan. Mudah-mudahan kita selamat bertahan. Amin Bapak. Nah lalu orang-orang yang membaca inna anzalna sebanyak 3 kali indah wudhu tadi, 3 kali dia membaca husira ma'al anbiya, orang tersebut husira, ujar kita dihalau, digiring, ya, yaitu ma'al anbiya, beserta kelompok atau rombongan para nabi. Dia bukan nabi, dia orang biasa, tapi selalu mengamalkan setelah wudhu dan baca doa wudhu, lantas dia baca
Inna anzalna itu tadi 3 kali. Baca inna anzalna 3 kali. Orang itu manakala terjadi hari yaumil ba'as, hari pembangkitan, dihalau ke padang mahsyar, dia beserta para nabi. Orangnya itu dihalau dengan halauan, dikumpulkan dengan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal keadaan mereka itu beserta para nabi. Nah, jadi kita tinggal kita memilih yang mana. Jadi kita sendiri yang memposisikan diri kita mau yang posisi yang mana. Kita wudhu dengan tidak membaca inna anzalna, berarti kita tidak dapat jatah. Baca sekali dapat jatah, kita dihalau beserta orang-orang wali. Baca 2 kali dapat jatah, kita dihalau atau dikumpulkan beserta orang yang mati syahid. Baca 3 kali kita dapat jatah, yaitu beserta para nabi. Kita dihalau orang-orang beserta para nabi dan dipersilahkan memasuki surga nang mana nang dikehendaki. Terserah kita. Ya, ilmunya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita yang milih-milih. Nah, di sini yang berat nih. Kita selalu perang melawan hawa nafsu. Ujar nafsu, kata usang itu mama manjangi bacaan lambat. Ya kalau itu malu kata baca. Ujar iman, baca. Iman itu kawannya akal, nafsu itu kawannya setan. Ujar akal, baca aja. Ikan kitabnya pasti mati. Mun mati siapa yang menyelamatkan kedada? Kecuali rahmat dan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat Rasulullah. Jalan syafaat, iya diantaranya mengamalkan inna anzalna. Jalannya rahmat, yaitu mengamalkan inna anzalna. Insya Allah mau kita mau pikir kayak itu terpakai aja. Biar lambat, betul tak lambat. Mau manakala kita bisa pikir jernih macam itu. Tapi manakala akal kita kalah oleh nafsu, disitulah kita kalah perjuangan. Sekalipun kita tahu, tapi kita kada kawa mengamalkan. Karena yang di akhirat mau bertaman, mariat kawan. Sekalinya ingat dihalau, dikumpulkan beserta orang wali, untungnya melihat lagi kawan yang satu, dikumpulkan beserta orang-orang mati syahid. Yang satu lagi dikumpulkan beserta para nabi. Seorang kadada, ya biasalah. Robi kada, Robi. Jadi mulai inilah kita membuat sadar diri kita, menyadarkan diri kita, jangan membuat enak-enak. Karena umur, ujar Tuhan, fa'iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka itu manusia, la yastakhiruna sa'ah, kata kala ditunda-tunda, wa la yastaqdimun, kata kala pulang dimajuakan. Sampai waktunya out sudah, tidak bisa kada. Nah, oleh karena macam itu tadi misterius itu, nah kita siap-siap mulai wayah ini. Makanya Tuhan Nabi memperingatkan lawan kita, aksiru zikraha zamil lazat, banyak-banyak mereka ingat-ingat akan sesuatu yang dapat memutuskan kenikmatan hidup di alam dunia, yaitu mati. Mudah-mudahan keselamatan bertahan lah. Mati kada kawa ditakutani, kada kawa diwani, kada kawa mati. Takutan kita sampai waktunya tetap datang. Berani kita tentang mati, ayo cepat kalau ini kada mau datang, kalau belum sampai waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, jadi artinya apa? Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Ta'ala, ditambah kesadaran kita,
ditambah kita itu keinginan kita, kehematan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya cagar ditinggal, ya, duit ditinggal, pakaian ditinggal, emas ditinggal, klotok ditinggal, kendaraan ditinggal, mobil ditinggal, yang dibawa cuman amal. Yang ada itu orang memakainya. Yang kita asik untuk urusan dunia aja, dengan tidak menghiraukan urusan akhirat. Bersiap-siaplah untuk rugi buat selama-lamanya. Ya, karena semuanya mata tanda dunia ditinggal semuanya. Ada dengan dibawanya. Kenapa? Karena ada terpakai lagi sebab pindah alam. Dari alam musyahadah alam dunia kita pindah kepada alam barzakh. Alam barzakh ada terpakai lagi alam mata benda dunia yang dipakai di situ amal. Sementara kita hayal dengan urusan dunia, lupa beramal, siap-siaplah untuk rugi. Nang alim kah, nang kada kah, bibine kah, lalaki kah, tuha kah, anu boleh inya kadi amalakannya biar alim tetap rugi. Kalau pengalim sudah jadi jangan belum tentu juga. Cuman kebanyakan orang alim itu inya tingkat kesadarannya tinggi lalu bersiap-siap menggawe. Tapi alim itu kan tahu. Gaya ini nah kita tahu sayangnya tanggung ditinggal. Sayangnya tawaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tawaran daripada Allah Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pulang semua fardu wudhu dilakukan dengan 3 kali dan melakukan semua itu dengan menghadap kiblat serta mengiringkan niat dengan sunat yang terdahulu ketika membasuh wajah agar memperoleh pahala. Nah, jadi membasuh fardu wudhu, namanya fardu wudhu muha, ya kan? Memang biasa saja. Kemudian 2 tangan dengan batasan-batasan yang tertentu. Yang itu belum menyapu setengah kepala, pulang. Yang itu belum membasuh 2 kaki, yang terakhir tadi. Nah, jadi semua membasuh di sini. Semua fardu wudu dilakukan 3 kali. Fardu wudu 3 kali, cuman nang fardunya itu sekali ya, nang 2 itu sunat. Kalau umpamanya hendak berwudu, hendak berwudu tenah, lalu ini menyapu basuh 3 begini, pakai minum kada ada lagi, atau pakai apa misalnya, ayo aja satu-satu, boleh. Bahkan tayamum boleh kalau keadaan genting macam itu. Nah, jadi semua fardu wudu dilakukan 3 kali, nempuh fardunya itu sekali ya, 2 kali itu sunat. Kalau ada pun metal wudu sekali aja, belum pernah metal sekali di wudu, mungkin apakah itu kada paham belum? Ya, boleh aja sudah. Dan melakukan semua itu dengan menghadap kiblat. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi berwudu itu dan kita basuh 3 kali. Semuanya 3 kali. Ada orang wudu sekali. Kemudian berwudu ada yang 2, ada yang berwudu 3. Kata baginda Rasul yang sama, yang 3 macam itulah wudunya para nabi. Karena 1 tadi artinya apa? Menyempurnakan dengan basuhan sunat itu. Cuma perlu diketahui bukan 3 itu wajib ketiganya kata.
Makanya semalam kita basuhan pertama, lalu basuhan pertama mencuat ke suatu tempat air, yang air kurang daripada 2 kolah, maka air tersebut adalah musta'mal. Tapi kalau basuhan kedua dan ketiga mencuat ke banu yang kurang daripada 2 kolah itu 216 liter, itu kada musta'mal. Kenapa? Karena basuhan sunat. Nah, itu. Mana tadi? Menghadap kiblat. Nah, sunat dua itu menghadap kiblat itu. Kalau itu kan wudhunya kayak itu lah. Malah membelakangi kiblat. Ya kalau tuh sah kada? Iya sah aja kan, masalahnya masalah sunat. Jangan dibelakang. Apa kali ini udah boleh? Bukan kalau boleh, bukan. Boleh aja. Cuman yang tertinggal pahala sunatnya tertinggal saja. Nah. Banyak kayak itu, banyak. Mungkin karena harus menyesuaikan posisi, apa ya, karena keadaan tanahnya dan lain sebagainya. Gitu. Cuma kalau bicara sunatnya, nah itu menghadapnya kiblat, wuduknya tuh. Makanya semalam kalau sunatnya kita duduk di kedudukan yang tinggi supaya jangan kepercikan air. Kita ini bakal kita dan sunat menghadap kiblat. Mungkinnya di rumah kan kita coba atur. Kalau atur kita supaya posisi kita kalau menghadap kiblat. Ulun kemudian di situ pada pas menghadap kiblat, ulun ulahkan selang. Di keran itu ulun buat selang. Nah, selang ujung selang ulun andak di tempat yang tinggi, jadi ulun tahu itu kalau menghadap kiblat. Kalau selangnya menghalang kiblat juga, ulun ulahkan selang biasa. Jadi kalau kita putar supaya kita menghadap kiblat bisa kan itu. Mengalihi ubat nafsu. Di akhirat ini melihat kita, oh alhamdulillah. Kita ini kayak ini pian, Tuhan kita pengasih penyayang lah. Semakin kita uyuh, semakin dikenali Allah Ta'ala. Orangnya bijaksana, ngayat yang ditolak kasinina. Nang tak jauh lawan nang tak parak belai mupahnya. Ini tak jauh, semakin uyuh. Mana tadi? Serta mengiringkan niat dengan sunat-sunat yang terdahulu ketika membasuh wajah agar memperoleh pahala. Jadi kita kan semalam tuh sunat membasuh muha sebelum kita membasuh nang wajib. Itulah bahasa bahari itu bakubal. Bakubal. Sunat kita waktu kita membasuh itu kita sudah dianjurkan menyertakan niat, tapi itu niat masih sunat. Nah pas kita sudah selesai membasuhnya tadi, lalu kita berniat wudhu nama mengangkatan hadas kecil. Nah disitulah kita berniat yang sahajaku berwudhu untuk mengangkatkan atau menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah itu tuh niatnya wajib tuh. Jadi niat wudhu itu kalau kita anui 3 macam tak. Satu, niat awal membasuh basuhan sunat. Sunat kalau basuh pertama membasuh nang bakubal tak, bukan basuhan wudu, kubalnya bakubal. Imbah itu pulang. Yang kedua, niat wajib, niat mengangkatkan hadas. Kalau tadi niat nang tadi basuhan sunat untuk bakubal teh. Lalu kita berwudu niat mengangkatkan hadas kecil, di situ wajib, yaitu mulai gugurnya banyu ke basuhan wajibnya. Sudah kita mulai wudu. Ada yang tadi kan niat membasuh-basuhnya, nah itu niatnya sunat. Kemudian tak niat membasuh menghilangkan hadas kecil, disinilah niat wajib. Kemudian meletakkan niat dari awal sampai akhir itu juga sunat juga. Nah jadi hitungannya tuh kalau kita ada 3 niat wudu tuh. Cuman
menghendak ditinggal dua nang satu dawan nang ketiga boleh aja langsung nawaitul wudu alistibahati salah itu pun boleh. Jadi supaya jangan jelas supaya jangan kita tabrak pendapat kalau orang kayaknya atau kita orang memudahkan niatnya kayak itu aja langsung boleh juga. Nah, itu untuk memperluas wawasan ya. Dan melepaskan secara perlahan. Melepaskan secara perlahan itu tadi nang nawaitul wudu'anya ta. Itu melepaskan ini agar kita menyuarakan. Nah lalu kita mengandak ini tadi itu sudah di dalam hati kita sudah karena nang nawaitunya itu hukumnya sunat. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Nah bacaan itu tuh sunat. Nah, wajib tak? Itu mengarannya niat kalau nawaitu itu bukan niat itu lafaz niat itu hukumnya sunat. Lalu ada orang duduk ada bebut nawaitu asal ada niatnya menyengaja untuk menguburkan atas kecil, hukumnya boleh. Tuh langsung ada badan nawaituan. Boleh. Karena itu sunat. Sama kita sembahyang. Usalli hukumnya wajib sunat. Sunat. Usalli itu. Nang wajibnya takbiratul ihram serta niat. Nah itu wajib. Kalau yang datang hendak lakas Allahu Akbar karena usalli tetap sah karena itu usalli hukumnya sunat. Nang wajibnya itu nang sahajaku sambahyang fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Taala di dalam mulai alif Allah hingga akhir ra akbar di situ letaknya. Nah, jika seandainya itu dibaca nang sahajaku sambahyang fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Taala, cuma nang ngaran niat tuh kada usah dibaca, ingat aja sadar bahwasanya kita gaya sambahyang zuhur. Wajib rakaatnya 4 puting. Pahamalah. Kalau yang ada usalli, jangan diwalakan apakah yang sunat. Cuma pulang kita pikir-pikir belum sembahyang dapat ditinggal. Ini kan kita bicara bolehnya. Sama lawan itu tadi ditinggalnya langsung. Niat menghilangkan hadas. Boleh. Nah dilapaskan secara perlahan ujar kita jangan nyaring dan meratakan air pada lekukan dahi. Ini misalnya membasuh muka. Wajib kita meratakan air dari lekukan dahi. Ujar kita mengiringi. Kan lakukannya. Ini ada judul. Itu ngarannya wudu asal-asalan. Ada sah itu sembahyangnya. Kenapa kada sah? Wudunya kada sah itu masalahnya. Makanya batasannya itu dari sini terus sampai tumbuh rambut ini terus, ini ke anak telinga terus sampai ke dagu. Nah, ini batasannya. Jadi kada kawas sembarangan. Ada juga kayak orang datang ke suara. Ada sampai ini kada batasan. Ini diulang ulang. Alangkah ruginya kita tinggal lapah menggawe je pahala kada kewajiban kada gugur. Mungkin kita kira-kira tahu aja beritaan, cuman anak kita itu jadi tanggung jawab kita. Anak itu jadi tanggung jawab. Nah oleh karena itu, maka wajiblah kita mengajarkan ilmu agama kepada mereka.
Nah, manakala kita kada sempat mengajari mereka, kita sampaikan, kita berikan atau kita serahkan kepada pihak-pihak pendidikan yang mengajarkan tentang hal tersebut. Demikian. Mun inya kada mengajarkan hal tersebut, kada gugur. Kewajiban kada gugur. Ini ada satu sekolah, misalnya, atau apa, lembaga pendidikan. Di dalam lembaga pendidikan itu tidak mengajarkan tentang tata cara wudhu segala macam. Kita sekolahkan sampai dewasa, dia tidak mengerti, yang dituntut orang tuanya. Bukan anak. Anak tetap berdosa, tapi orang tuanya tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kejadian di dalam kitab diceritakan. Ada salah seorang yang ditimbang amal mereka itu, ini asar jam berapa? Pon? Berapa jam lagi ya? Kita bahasa adalah bersih aja kalau itu bahasa mudah-mudahan ulun jangan terlambat soalnya datang aja hari ini ulun penuh dan makanya harus datang ke rumah. Ulun masih di dalam kelapahan malam tadi 2 kali pertemuan. Habis itu tadi ada keluarga datang mulai jauh, budanya turunan paling bangsa 3 menit datang lagi bantuan menyebut, jadi belum sempat istirahat hingga malam ini nyambung lagi. Cuma itulah tugas ya kalau sampai mana tadi? Iya. Nah itu tadi dahulu tadi. Di sini Pak, dan meratakan air pada lekukan-lekukan dahi, ujung sudut mata, bahari undu. Kalau sudah tua, kita kencang lagi. Ini kalau sudah tua, kurus, report, ini doa. Kalau kita udah, ini bisa ada bahasa di dalam sini. Nah, jadi kita buat ini kita mengarahnya terus. Ya, jadi, nah, itu kita sampaikan. Nah, memang muka kayak itu sudah kalimatnya menyangkut muka. Cuma muka yang kita pelajari kita banyak muka tinggal. Maka yang tertinggal itu gak ada. Itu kan lekonte. Dan ujung-ujung nih. Jadi kalau hancap-hancap itu kena kawapin aja. Enggak. Namanya hancapnya bertujur. Dan kawannya, buahnya aja. Aku lihai sudah jer. Anak beli lihai. Lihai aja lah. Emang kayak berjukung bisa lihai. Kira-kira bersepeda motor, sepeda tinjak bisa lihat. Mau udur. Jangan benar lihai. Teruslah. Dalam jalan. Yang sudut mata dengan dalam jauh padanya. Yang itu pulang tidak terdapat kotoran mata yang menghalangi sampainya air. Mata tadi jangan sampai ada kotoran mata yang dapat menghalangi air. Ampun maaf bipinian yang pakai ini apa ngarannya ini? Bukan. Nang di sini. Nang di sini itu, nang pinamang kilap itu. Hah? Aku kada bisa menyambut nang apa gitu. Nah, itu kayaknya tuh banyak tuh lancar itu.
dikhawatirkan banyu kada tembus ke kulit. Lancar kalau malah kalau talapik tuh model kayak getah. Nah, itu bisa mengakibatkan kada sampai wudhu karena melancar banyunya. Nah, itu yang dikhawatirkan itu. Oh, bungas di dunia. Tapi mbah ke akhirat jadi balaman api neraka kadosa pakai itu. Oma guru hanyar menukar aja. Ada kan yang kayak itu? Banyak. Kada ulun kada malarang kada itu, cuman hendak wudhu tuh bersih ya dulu. Bukan malarang. Buang ya dulu sementara. Kita hanya pasang pulang. Dasar rajinan bener. Cuma ulun ada bibinian lah. Bibinian itu. Nah, ayo kan besolik salah cantik mungkin. Ini lipstick pian jadi saksi di hadirat Tuhan. Apa menghabang-habang? Ada kalau nak habang enggak? Aku ini diberi padahakan kan lupa juga nah. Ngarengin itu, nah nang habang-habang paliat urung pantar bakal ditampar laki. Nah jadi ada habangnya macam itu. Nang bagus itu waktu malam. Artinya kabungasan itu diperuntukkan untuk abahnya. Nah, abahnya tadi kan? Abahnya anak pian. Nah, masuk ke dalam kamar harum. Abahnya nih nayang duit tukar lagi jabahnya. Ya kalau ini memakai ke situ, jangan dah pengantin langkarnya bukan main dari kami kandangan langkar. Imbah masuk ke kalambu pupur basah. Aduh, parah nih bodoh-bodoh parah itu. Pahamai kalau ini mau hendak berpahala tuh kayak itu. Jadi ada tuan guru jersey anak nih tukarakan jadi mama make up doa. Tukarakan ujar nang laki ayo jajar nang laki tukarakan aja. Tapi ada syaratnya sebutin. Kenapa? Larangan kah? Ada jar nang laki kada jadi masalah larang tuh. Ini ada orangnya. Nang hendak cantik bungas tuh supaya pakai abah aja padahal lawan mama. Nah, nang kayak orang terusan itu nih. Ya kalau ay kada menyahut. Jangan terbaling ya. Tapi bagus sudah kayak pian-pian berjilbab sudah cukup sudah. Berjilbab sedang. Nah, tak kasih itu tadi lah. Kita bawa itu tadi pang nih. Minta. Atau bakotek jangan dua. Bakotek bahari itu ada kotek bahwa ini ada kan sih. Itu banyu kada sampai. Karena belum pernah mengontrol mobil kayak cat modelnya tuh. Bahkan ada yang kawan dikuyak itu makinnya. Nah, itu kedasah pian. Untuk mandi wajib ada sah. Nah, mandi wajib kada sah. Mandi wajib kada sah, baca Quran berdosa, nyentuh Quran berdosa, masuk ke masjid berdosa, dan lain sebagainya. Gara-gara kotik. Kotik kalau ngarnya di koko tuh
tuh jangan buat itu mengalihi kita mengalihi. Apa artinya ujar guru dari apa artinya dengan kita di sini nyaman bungas baik di dunia namun di akhirat jadi balaman api neraka. Hidup di dalam dunia ada sampai sehari akhirat. Entah. Ujar nang bini abahnya dua guru yang daripada anjir pulang nih. Nah karena abahnya tak karena tak ujar abahnya aku pada tahu gue nah ya suruh tolak amat ya Allah Akbar. Terus sampai mana tadi? Oh ya, jangan sampai ada penghalang air untuk sampai kepada anggota wudhu. Di sini contohkan mata apa tadi? Nah ya, nakaganangan ulun ng anu mata nito na. Ngapanya kangaran tau juga. Cuma nyarajinan itu hendak buru di hapus tuh boleh aja pan. Ini kada najis juga. Cuma kita bicara wudhu tadi dikhawatirkan kita lupa. Nah itu dikhawatirkan itu. Bukan kada boleh adalah bukan karena bukan najis kalau insya Allah mudah-mudahan. Nah cuma yang dikhawatirkan waktu kita wudhu kita lupa. Nah itu dikhawatirkan. Mengakibatkan wudhu kita kada sah. Jika ada kotoran mata yang menghalang sampainya air, maka wajib meratakannya, menyampaikannya. Nah, munnya ada yang menghalangi, wajib kita meratakan. Artinya buangin yang menghalangi itu dulu. Nah, ya, kita dihapus tadi, disapu. Kayak apa cara sampai hilang? Dan sunat mengambil air untuk wajahnya dengan dua tangannya dan tidak pulang menamparkannya ke wajah atau memulainya membasuhnya dari bagian atas wajah. Nah jadi kita tuh mengambilnya itu sunat. Maka hukumnya dikucurakan oleh orang lain, bawudu hukumnya makruh. Bisa. Ini ada orang mengubuyakan orang. Tidak boleh. Bukan kada boleh makruh. Makruh. Dikubuyakan naik kamu hana. Itu makruh tuh. Kemudian mana tadi? Dan sunat pulang memulai membasuhnya tadi dari bagian wajah. Dari bagian wajah. Nah, kayak kita praktikkan dulu. Dari bagian wajah. Memulainya dari bagian atas pada tangan dan kaki ini lain pulang. Atas bagi tangan dan kaki artinya kalau jangan basuh tangan sunat kita mulai bagian atas. Makanya kalau dikeram gitu. Nah, jadi sunat cuman sunat aja. Kalau kita mulai ini ada juga. Ini kita bicarakan kadang-kadang kita salah mengartikan sunat lalu menjadi jangan dua. Sunat ini masalah baiknya. Demikian juga batis membasuh batis dan memulai dari bagian kepala ya gitu, ini panjang ini lah. Nah, kira-kira cukup sampai di sini dulu pembacaan kita. Mudah-mudahan dapat kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi ingatkan mudahan ibadah tapi kalau kita membaca inna anzalnanya terserah sekali, 2 kali atau 3 kali itu terserah aja. Mengiringan kemauan kita mau di tingkat mana kita tempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pengen kita ditempatkan oleh Allah Ta'ala beserta para wali, silahkan baca sekali. Pengen ditempatkan Allah Ta'ala beserta para syuhada, baca 2 kali. Pengen ditempatkan Allah Ta'ala beserta para nabi dan dipersilakan masuk ke dalam surga yang manapun, Allah Ta'ala akan mengizinkan kita baca 3 kali. Mudah-mudahan kalau pakai beritaan dan mengakhiri dengan hadiah Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وعفونا يا رحمن وعفونا يا رحيم وعفونا يا كريم وعفونا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا وتيسر وتملك عنا بها أبواب الشر وتيسر وتكون لنا بها ولي ونصر أنت ولينا ومولانا فنعم ونعم الناصر. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Salawat belum tentu kena tamu diperkitakan lagi ya, jadi kena doa. Oke.